Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kali ini tentang cara menyelesaikan program linier ya, soal-soal linier. Ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana program linier bisa eh, menyelesaikan atau digunakan untuk menggunakan berbagai solusi optimal ya dengan memperhitungkan kendala dan tujuan yang tentunya dinyatakan dalam fungsi linier ya. Program linier ini bisa digunakan untuk bidang ekonomi, manajemen, teknik dan logistik. Tentunya dalam program linier bisa menyelesaikan masalah maksimisasi ataupun maksimalisasi keuntungan dan juga minimisasi, meminimalkan biaya atau resiko. Pak, maaf itu di folder, masih di folder. Oh, masih di folder. Coba ulangi lagi. Oke. Ini udah muncul belum? Udah? Nah, udah Pak. Oh iya. Ya ingatkan saja ya kalau memang ada yang tidak sesuai, takutnya karena ini juga suara hujannya juga cukup besar. Ya, oke. Eh, Bicara tentang minimisasi, tadi kan kalau kemarin kita sudah bahas tentang maksimalisasi, sekarang kita gunakan program linear ini untuk meminimumkan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan, kerugian, ketidaksesuaian, atau juga orientasi menekan ya, menekan biaya, menekan kerugian, menekan rejected ya kegagalan sehingga menjadi solusi optimal. Jadi yang disebut solusi optimal tidak hanya melulu tentang bagaimana keuntungan, bagaimana pendapatan, bagaimana mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan eh, optimalisasi manfaat, tetapi bisa juga yang disebut optimal itu menekan biaya produksi, menekan biaya operasional, menekan kegagalan produksi, atau juga menekan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian. Nah, apa saja unsur-unsur dalam program linier? Nah, seperti juga dimaksimalisasi kemarin. Yang pertama ada fungsi tujuan, ya. Ini dipastikan sebagai fungsi matematis yang mempresentasikan tujuan masalah. Ya, singkatnya seperti juga kemarin Z maksimum sekarang menjadi Z minimum. Ada CX1 plus CX2 dan selanjutnya CN atau XN ya. Z-nya adalah total biaya, sementara C1 atau CI dan XI adalah koefisien serta variabel keputusan. Lalu bicara kendala, ya kendala ini ada pembahasan tentang kondisi atau batasan yang harus dipenuhi. Ya, selalu saja dalam proses bisnis ataupun dalam kondisi-kondisi pengerjaan satu proyek ada sisi kendala. Kendala itu bukan berarti hambatan saja, tetapi juga berkaitan dengan batasan. Misalkan batasan kemampuan bekerja SDM, batasan suplai eh, apa namanya bahan baku atau batasan produksi satu produk. Selanjutnya yang tiga adalah variabel keputusan atau decision variables yang mewakili jumlah unit. Variabel keputusan ini harus berupa angka positif atau juga nol yang dinyatakan dalam ketidaksamaan. Kenapa nilainya atau
angka pembandingnya adalah lebih besar daripada nol. Ya tentunya dalam eh, variabel keputusan ini nilai yang berkaitan dengan keterbatasan ataupun apa namanya kondisi itu di atas nol, tetapi bisa lebih besar dari nol. Tidak mungkin kurang dari nol. Ya. Bagaimana langkah-langkahnya dalam program minimisasi ini? Ya. Oke. Nah, yang pertama merumuskan masalah. Nah, di sini kita lihat bagaimana fungsi tujuan dan kendala itu dibentuk dalam satu bentuk matematis tadi ya, fungsi tujuan yang baik yang Z minimum maupun yang terkait dengan batasan-batasan Pak, maaf, ya. itu Kenapa? slide berapa, Bapak? Oh ini nggak kelihatan. Putus lagi. Slide 2 di sini, Oh nggak Mah, bergerak. Pak. Oke, ulangi lagi. Suka, memang suka terputus-putus nih. Ini ada bergerak. Coba pindahin, Pak. Nah, Masih di dua, Pak. Masih di Masih di slide 2. 2, Pak. terus-terusan dua. Sebentar. Kursornya juga diam itu. Ya, oke, saya Bapak lihat dulu ya. Harusnya ini bergerak. Nah, di off-kan dulu lah ya. Masih di dua ya. Ulangi. Ini udah muncul belum? Belum, Pak. Belum? Ini Bapak jelas ini muncul. Di saya mah nggak ada, Pak, nih. Di SS ya, ke grup. Apa ya? Sebentar. Ya Pak, nggak ada Pak. Nggak ada ya? Di sini sudah muncul. Sebentar. Oke, ulangi ya. Ini ada slide share-nya muncul. Belum, Pak. Mungkin gara-gara Belum, di record, belum, Pak, settingannya. Oke, belum ada, Pak. ini ada muncul nggak? Ada tapi di folder, Pak. Oke, folder udah. Sekarang ini sudah muncul. Ada, Pak. Ada, Pak. Coba pindahin, Pak. Dah. Nah, mantap. Ada. Oke, Siap. Siap. oke ya. Kita lanjutkan saja ya. Kan pada intinya nanti kita lihat di materi latihannya ya. Ini pembahasan awal. Oke, selanjutnya tadi kita ulangi. Pertama, merumuskan masalah dengan menyatakan fungsi tujuan, baik berupa Z minimum sebagai tujuan maupun kendala-kendala lain yang biasanya dibuat dalam bentuk persamaan ya, yang di dalamnya ada ketidaksamaan. Yang kedua, tadi membangun variabel putusan dan menulis fungsi tujuan. Yang kedua, membangun model matematis dengan menyusun sistem kendala berdasarkan batasan-batasan yang ada. Pastikan semua persamaan linier sudah dinyatakan dalam bentuk yang benar. Ya. Selanjutnya memilih metode ya.
Metode penyelesaian. Untuk program linear sederhana, kemarin dengan sekarang sama ya, kita akan menggunakan metode grafis. Tapi ingat, metode grafis yang berkaitan dengan program linear ini ada keterbatasan, yaitu keterbatasannya ordinatnya hanya dua, X1 dan X2. Bagaimana kalau lebih dari dua variabel? Nanti kita akan belajar tentang metode simplex dan metode algoritma lainnya. Ya, dalam penetapan metode simplex ini, kalau metode simplex bisa untuk dua variabel, tetapi kalau yang metode program linear tidak bisa menggunakan lebih dari dua variabel. Selanjutnya dalam menyelesaikan masalah ada identifikasi titik pojok ataupun kelayakan. Kelayakan dari visible region yang menentukan titik minimumnya, di mana kemarin ketika ada ditemukan titik A, B, C, D yang berkaitan dengan persinggungan antar garis persamaan, nah itu membentuk titik pojok. Yang kelima, interpretasi solusi. Setelah menemukan nilai optimal, nah dimasukkan nilai ini menjadi nilai dalam konteks kebutuhan permasalahan. Misalkan setelah diketahuinya X-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa, kemarin dimasukkan Z maksimum merupakan perkalian dari koefisien 1 dikali X1 ditambah koefisien 2 dikali koefisien dikali variabel 2. Begitu juga di Z minimum, sama pada interpretasi solusinya nanti disesuaikan. Misalkan X1-nya 2 poin, X2-nya 5 poin. Bisa saja diimplementasi aslinya ini misalkan 2 kontainer, ya, 2 kelompok, 2 paket, ataupun yang lain. Nah, kita sama-sama simak. Sebelumnya ini tidak ada yang berubah ya, muncul ya, tidak hilang. Tampilannya ada? Halo? Ada Pak. Ada ya. Takutnya karena sudah ke soal nanti tidak terpantau. Bapak ngomong terus, lalu Anda tidak dapat melihat. Sekarang contohnya, sebuah perusahaan makanan royal merencanakan membuat 2 jenis makanan, nah, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Berarti ingat variabel X1-nya apa? Halo? Royal Bee, Pak. Nah, ya, Royal Bee X1, Royal Jelly X2. X2. Ya, kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, nanti dalam implementasinya apakah bisa 2 kontainer ya, ataupun 200, 2000. Pokoknya kita permudah dulu dalam konteks soal ya. Jadi paling sedikit diproduksi 2 unit Royal Bee dan 1 unit Royal Jelly. Selanjutnya kita lihat tabel yang menunjukkan komposisi Royal Bee dan Royal Jelly terkait adanya vitamin dalam bentuk unit, protein dalam unit juga, dan biaya per unit untuk Royal Bee. Katakanlah 100.000 rupiah ya untuk Royal Bee yang mengandung 2 vitamin dan 2 protein. Lalu Royal Jelly 80.000 rupiah karena mengandung 1 bagian unit vitamin dan proteinnya 3 bagian. Nah, dalam produksi tentunya ada minimum kebutuhan ya. Minimum kebutuhan ini bisa ditetapkan dikarenakan
minimumnya biaya produksi atau minimumnya permintaan pasar, itu bisa saja yang menjadi pertimbangan minimum kebutuhan. Dari soal ini, kita ingin ketahui bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan yang diproduksi dengan minimum biaya produksi. Jadi berapa minimum biaya produksi yang bisa dibuat supaya biayanya paling rendah, ya. Tadi penentuan variabel udah tahu ya, X1-nya Royal Bee, X2-nya Royal Jelly. Ya. Lalu menentukan fungsi tujuan Z minimum, ya. Ada 100X1. Kenapa 100X1? Ini berkaitan dengan komposisi Royal Bee tadi ya sebelumnya. Nah, ini 100.000 ini karena Royal Bee komposisinya 2 vitamin dan 2 protein, ya. Lalu juga Z minimumnya yang ditambahkan untuk Royal Jelly 80X2. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah menetapkan variabel, lalu menetapkan tujuan, selanjutnya adalah menetapkan berbagai kendala. Nah, kendala ini dikaitkan dengan soal awal, ya. Misalkan untuk vitaminnya minimum kebutuhan yang harus ada dalam unit 8, lalu protein 12. Sehingga ditulislah persamaan 2X1 plus X2 lebih besar. Ingat tandanya adalah lebih besar sama dengan 8. Minimal produksi 8, tetapi bisa saja kalau lebih besar. Cuma kalau lebih kecil, nah permasalahannya menjadi nilainya menjadi tinggi biayanya. Kenapa lebih tinggi? Karena diproduksi dalam nilai yang lebih rendah. Di sini udah ada batasan 8 vitamin. Untuk kendala kedua yang protein 2X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 12, ya. Kita lihat 2X1 2 Royal Bee, ya. Di sini notasinya. Oke. Di sini 2 berarti ya 2X1 ditambah 3X2 lebih besar sama dengan 12, ya. Ini untuk kendala kedua. Oke. Selanjutnya kita lihat fungsi kendala selanjutnya X1. Nah, lebih besar sama dengan 2 ini terkait dalam pernyataan bahwa Royal Bee paling sedikit diproduksi ini 2 unit dan Royal Jelly diproduksi paling sedikit 1 unit. Nah, ini juga menjadi kendala ketiga dan keempat. Di samping tadi kendala atau batasan bahwa vitamin dibuat dengan minimum kebutuhan 8, protein dibuat dengan kebutuhan minimum 12. Jadi X1-nya lebih besar sama dengan 2, X2-nya lebih besar sama dengan 1. Setelah mengetahui fungsi kendala, nah kita membuat grafik, gambar grafik ya dari persamaan yang ada, itu satu persatu. Persamaan yang pertama adalah 2X1 plus X2 lebih besar sama dengan 8. Menjadi persamaan sama dengan, karena ini kan ketidaksamaan. 2X1 plus X2 sama dengan 8. Bagaimana langkahnya? Kemarin ingat nggak?
dibuat apa dulu X1-nya? Halo? Ada yang ingat? Nggak ada yang lupa atau nggak ada yang ingat? Oke. Langkah pertama dari persamaan grafis ini, kita tetapkan X1-nya sama dengan 0 supaya bisa menentukan titik untuk pembuatan garis persamaan di ordinat X1. Jadi X1-nya sama dengan 0. Kalau X1-nya sama dengan 0 berarti X2-nya sama dengan berapa? 8. Oke, begitu juga ketika X2-nya dibuat 0 ya. Kalau X2-nya dibuat 0 berarti X1-nya 4 karena 8 dibagi 2 kan. Tadi 2 X1. Berarti kita sudah tahu bahwa untuk persamaan garis pertama di ordinat X1 titik poinnya di angka 4, lalu X2 titik poinnya di angka 8 ya. Kita buat garis persamaan pertama ya, yaitu garis dari titik ordinat 4 ya. 4 nih 4,0 sama 0,8 tadi ya. 4,0 dan 0,8. Oke. Sampai di sini ada yang tidak paham, ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Masih sama kayak kemarin. Masih sama. Cuma nanti kita akan lihat bagaimana konklusinya yang berbeda antara maksimisasi sama minimisasi. Tapi prinsipnya masih sama ya, tidak ada kesulitan. Yang kedua adalah persamaan garis 2x1 plus 3x2. Langkah pertama apa? Dibuat Ditikan 0. ya, ketika X1 sama dengan 0 berarti X2 sama dengan 4, 4. karena 12 dibagi 3. 3. Ya, 3. ya, ketika X1 sama dengan 0 maka X2-nya sama dengan 4. Begitu juga ketika X2-nya dibuat 0. Ya, ketika X2-nya dibuat 0 berarti X1 sama dengan 12 dibagi 2 ya, sama dengan 6. Ya. Ditemukanlah persamaan garis kedua. Ya, persamaan garis kedua yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 12 di mana ordinatnya x1 tadi ya sama dengan 6 berarti di titik 6,0. Lalu X2 4 berarti di titik 0,4. Nah, kita lihat garis persamaan kedua ya antara 6 dan 4 ya. Garis persamaan eh, kedua ini memiliki potongan dengan garis pertama. Di sini tidak ada masalah ya, semua paham ya dalam pembahasan yang ada. Eh, kita lanjutkan. Setelah mendapatkan persamaan garis pertama dan kedua, masuklah kita akan cari persamaan garis ketiga berdasarkan kendala. Tadi kendalanya apa? Bahwa Royal B minimumnya adalah 2 unit. Oke. Dan Royal Jelly minimumnya adalah 1 unit ya. Sehingga untuk Royal B ini ya Royal B 2 dibuatlah garis persamaan yang digambarkan secara garis vertikal dan menyentuh titik angka 2 ya. Titik angka 2-nya di X1. Sini kan X1-nya 2. Lalu nanti
Garis horizontalnya yang merupakan persamaan garis keempat adalah X2 sama dengan 1. Jadi nanti ada gambar persamaan garis ketiga, yaitu eh, X2-nya melewati titik angka 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada apa. Ya, sudah terbentuklah beberapa garis dan terbentuk juga titik-titik origin ya, titik-titik pojok. Nah, titik-titik pojok ini yang membatasi bagaimana biaya itu paling optimal. Yang dimaksud biaya optimal tentunya yang paling rendah ya. Kalau dalam maksimisasi kan kemarin optimalisasinya terhadap biaya yang paling tinggi. Oke, kalau di sini sudah paham, tinggal kita lihat pembentukan titik-titik. Nah, di sini ada titik B. Oh, lupa tadi titik B. Kalau dibuat misalkan, sebentar, di sini ini ya, ada titik pertama, di sini A, sini. Ini bukan ya, sebentar. Nah, sini 1 B, sini C. Yeay. Ya. Dari sini kan kita tentukan titik ini titik A, ini B, nah ini C. Nah, garis titik terluar dari gambar perpotongan antar garis diketahui ada titik A, B, dan C. Nah, kalau secara langsung bisa saja kita tentukan titiknya adalah titik yang paling optimal ada titik B ya, karena itu paling terluar. Tetapi bagaimana kita bisa eh, menghitungnya? Ketika bicara perhitungannya, nah berarti ini didasarkan pada perpotongan antara garis titik 1 dan garis titik 2, di mana 2x1 plus x2 sama dengan 8. Nah, berpotongan dengan garis 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Berarti kalau menghilangkan variabel x1 dengan mengurangi, berarti x2 di persamaan garis pertama dikurangi x2 di persamaan garis kedua menghasilkan minus 2x2. Sementara nilai besarannya, konstantanya 8 dikurangi 12 sama dengan min 4. Nah, x2 menjadi min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Dengan memasukkan X2 sama dengan 2 pada persamaan 2x1 plus x2 sama dengan 8. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 2x1 sama dengan 6 berarti x1-nya sama dengan 3. Ya. Ini titik B. Nah, tadi kan titik yang di tengah. Kita belum bisa apa namanya menentukan titiknya, tapi kalau sudah dengan persamaan garis yang berpotongan diketahui bahwa titiknya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Jadi perpotongan di sini ya. Sini. Ya katakanlah ini 3. Ya. Kalau di sini ke sini. Ini 2. Oke, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Perpotongannya? Belum, Pak. Ya, masih sama lah. Relatif sama dengan
materi yang maksimisasi kemarin ya. Cuma daerah penyelesaiannya menjadi ke atas ya. Karena biaya minimumnya sudah kita ketahui ya. Nah, bagaimana yang optimal? Lebih besar dari minimum berarti ini lebih produktif. Tapi kalau produksinya lebih rendah, dianggapnya biaya yang terlalu tinggi menghasilkan batas minimum produksi yang rendah sehingga dipersepsikan melahirkan kerugian. Jadi kalau akan memproduksi satu barang dengan memiliki berbagai irisan persamaan pengerjaan, tentunya kita akan memperhitungkan berapa nilai paling optimal yang menghasilkan biaya paling rendah. Berapa biaya paling rendah dari perhitungan yang telah kita hitung? Ya. Jadi dimasukkanlah nilai persamaannya. Ya. Oke. Masukkan X1 dan X2 ke Z minimum tadi. Di mana ingat kan Z minimum adalah 100 X1 plus 80 X2. Jadi 100 kali 3, 300. Dan 80 kali 2 adalah 160.000 atau totalnya adalah 460.000 sehingga diketahui bahwa untuk meminimumkan biaya produksi maka royalty minimal diproduksi tiga satuan, bisa 3 kontainer, bisa 3.000 ataupun 3 poin lah ya. Lalu X2 dengan eh, apa namanya minimum produksi adalah 2 unit atau 2 poin. Sehingga biaya produksi paling rendah langsung saja 460.000. Dari sini ada yang ditanyakan? Udah paham ya? Insya Allah, Pak, Pak. mau tanya, Pak. Secara prinsip Pak, mau tanya, Pak. pembahasan minimisasi adalah seperti itu, tidak jauh berbeda dengan maksimisasi, cuma nanti pengarsiran mana daerah penyelesaiannya yang membedakan, mana yang berbasis minimisasi, mana yang berbasis maksimisasi. Itu yang kita pelajari hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, Pak Rama tadi mau nanya. sok mangga. Kan kalau rumus yang Z maksimum kan ditambah ya, Pak. Kalau yang minimum nggak dikurang, Pak. Oke, ini persepsi berkurangnya dan bertambahnya berdasarkan poin ya. Poin apa? Poin angka variabel yang menjadi penilaian dan poin yang berkaitan dengan kendala atau batasan. Dalam perhitungannya tidak menjadi pengurang jadi dikurangi, bukan. Tetap saja ditambah. Ditambah atas apa? Atas biaya-biaya yang ada. Biaya baik dari biaya X1 maupun biaya dari X2. Tetapi dengan kendala yang ada kita akan mengetahui dari penambahannya ada berapa minimum produksi yang ideal yang tidak menyebabkan pembiayaan itu membengkak. Jadi ditambahkan tetap jet minimum dan maksimum dengan kendala yang berbeda, ya. Cuma nanti titik arsirannya ke atas karena apa? Semakin tinggi produksi, semakin beruntung karena biayanya sudah tertutupi dengan 460.000. Misalkan dalam konteks tenaga kerja maupun dalam konteks biaya operasional. Ada lagi selain Rahmat? Halo?
Cukup, Pak. Nah, cukup. Nah, kalau memang cukup, ya kita tutup saja ya. Dan kita lanjutkan nanti di pembahasan yang berbeda, yaitu tentang apa nama simpleksnya. Aduh.